Parade Karnaval Bersatu dilanjutkan oleh Kereta Kencana Garuda Prabayeksa. Kereta Kencana ini berjenis landau yang berbentuk open cab dengan nuansa budaya Nusantara. Kereta landau pertama kali dikembangkan di kota Landau in der Pfalz, Jerman, sekitar awal abad ke-18 dan populer di Eropa. Kereta ini kemudian diadaptasi oleh keraton-keraton Nusantara seperti Keraton Yogyakarta, Keraton Surakarta, dan Kesultanan Cirebon. Kereta Kencana ini dibuat di Sleman, Yogyakarta. Kereta Kencana ini diusulkan diberi nama Garuda Prabayeksa, merupakan gabungan dari dua kata, yakni Praba dan Yeksa. Kata Praba bermakna cahaya, sinar atau terang, sedangkan kata Yeksa berarti besar atau raksasa. Sehingga nama Prabayeksa memiliki arti cahaya yang besar atau cahaya yang terang. Kereta Kencana ini secara khusus dibuat di Sleman, Yogyakarta untuk peringatan HUT ke-80 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk parade karnaval yang pertama dari Kementerian Agama, BPH, BPJPH, dan BPKH. Melalui tema besar menjaga kerukunan umat beragama dan juga inklusivitas generasi muda, Kementerian Agama Republik Indonesia bersama BPKH, BPJPH, dan BPHJ terus menggaungkan harmoni keberagaman sebagai aset tak ternilai bagi pembangunan bangsa. Simbol-simbol dari inisiatif Truk Hias dan juga Waka Kibo Kids adalah refleksi dari cita-cita bersama Indonesia yang damai, sejahtera, dan berkeadilan menuju Indonesia Emas 2045. Mari satukan langkah menuju persatuan karena kerukunan umat beragama dan moderasi adalah kunci kebangkitan Indonesia di kancah global. Parade karnaval berikutnya dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengusung tema Pendidikan Bermutu untuk Semua. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengusung tema Pendidikan Bermutu untuk Semua di bawah kepemimpinan Menteri Abdul Mukti. Visi ini memastikan layanan pendidikan tidak hanya merata secara jumlah, tetapi juga berkualitas di seluruh Indonesia. Dimanapun tinggalnya, apapun latar belakangnya, setiap anak berhak bermimpi dan mendapatkan pendidikan terbaik. Selaras dengan program hasil terbaik cepat Presiden Prabowo. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong revitalisasi sekolah, digitalisasi dengan papan pintar, bantuan kuliah bagi guru, tunjangan langsung ke rekening, serta peningkatan kesejahteraan guru termasuk honorer dan sertifikasi. Berikutnya adalah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kita berada di atas kapal yang besar, membawa mimpi jutaan anak bangsa. Kapal ini telah berlayar, menembus badai dan ombak, menuju satu tujuan pasti,
Indonesia Emas 2045. Di gelombang prestasi dunia, Kemenpora memacu layar menuju World Cup 2026, Asian Games 2026, dan Olimpiade 2028. Di lautan pengetahuan dan inovasi, Kemendikti Saintek mencetak talenta unggul, mendorong pertumbuhan dan pemerataan kemajuan bangsa. Dipandu oleh Asta Cita, Kompas 8 cita-cita besar bangsa. Tujuan kita sudah mulai terlihat di depan mata. Maka hadirin, mari satukan hati, pikiran dan semangat. Karena berlayar menuju mimpi dan berlayar menuju Asta Cita sedang kita jalani. Dan sebentar lagi kita akan tiba. Karnaval kemerdekaan selanjutnya adalah utusan khusus Presiden, penasihat khusus Presiden. Sudah kita dengarkan kemeriahan dari karnaval berikutnya, yaitu utusan khusus Presiden, penasihat khusus Presiden. Mewakili penasihat khusus Presiden dan utusan khusus Presiden, mengusung logo 80 tahun Indonesia Merdeka dengan slogan Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Sayap merah melambangkan perjuangan. Karakter tongki simbol generasi muda yang kreatif. Panorama Nusantara dari gunung, sawah, laut, hingga kota modern menggambarkan kekayaan alam dan pembangunan. Padi yang menguning melambangkan kemakmuran dan ketahanan pangan. Tulisan besar Indonesia menegaskan identitas nasional. Sementara gelombang biru di bawah truk merepresentasikan jati diri Indonesia sebagai negara maritim yang dinamis dan maju. Karnaval kemerdekaan berikutnya dari Kementerian Dalam Negeri. Dapat kita saksikan bersama-sama iringan dari karnaval kemerdekaan berikutnya Kementerian Dalam Negeri. Dan dapat kita lihat dari kejauhan kendaraan pemadam kebakaran dengan nomor polisi B1919 KDN, simbol kesiapan pemerintah dalam menjaga keselamatan publik dan saksi bisu keberanian para pahlawan pemadam api yang tak pernah padam. Kehadiran kendaraan ini sekaligus menegaskan peran Kementerian Dalam Negeri sebagai koordinator, pengawas dan pendukung utama program prioritas nasional. Mulai dari swasembada pangan dan energi, makan bergizi gratis, sekolah rakyat, cek kesehatan gratis, Koperasi Merah Putih, hingga program rumah subsidi dengan memastikan pelaksanaannya berdampak nyata bagi masyarakat. Dalam karnaval ini, Kemendagri juga menampilkan keberhasilan pengelolaan administrasi kependudukan dan juga pelayanan publik serta kesiapsiagaan bencana serta pengembangan SDM tercermin melalui iKTP sebagai wujud digitalisasi birokrasi dan pelayanan yang lebih efektif serta gerbang IPDN yang melambangkan lahirnya pamong praja berkompeten untuk mendukung birokrasi modern. Karnaval kemerdekaan berikutnya Kementerian Luar Negeri. Dalam rangka hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia tahun 2025, Kementerian Luar Negeri turut serta dalam Karnaval Bersatu kementerian dan lembaga dengan tema Diplomasi untuk Indonesia Maju, 5 pilar diplomasi Indonesia. Kemenlu berkomitmen mendukung visi Presiden Prabowo
dalam Asta Cita melalui diplomasi ketahanan nasional, diplomasi ekonomi berbasis Pancasila, peningkatan pengaruh Indonesia di kawasan dan dunia, perlindungan WNI serta peran diaspora, hingga optimalisasi perangkat diplomasi untuk memperkuat posisi Indonesia secara global. Putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Karnaval kemerdekaan berikutnya adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dengan tema kedaulatan pangan untuk rakyat sejahtera, Indonesia Maju. Kementerian Pertanian menampilkan ikon alpukat sebagai simbol kedaulatan pangan, bukti bahwa kekayaan alam lokal mampu menyejahterakan rakyat dan menembus pasar dunia. Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan menghadirkan nuansa kelautan melalui konsep ekonomi biru. Bisa kita lihat karnaval kemerdekaan berikutnya, Danantara Indonesia. Sangat meriah dengan atribut bendera merah putih dengan semangat kemerdekaan. Garuda Danantara Indonesia terbangkan Indonesia menuju masa depan berkelanjutan. Di barisan depan, Godam berdiri gagah sebagai simbol kekuatan bangsa. Berikutnya, Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional. Mengusung semangat 80 tahun kemerdekaan, truk karnaval ini menampilkan sinergi Badan Pangan Nasional dan Badan Gizi Nasional dalam mewujudkan ketahanan pangan dan pemenuhan gizi rakyat. Di bagian depan trei berisi nasi, lauk, sayur, buah, dan susu merepresentasikan program prioritas Presiden Prabowo makan bergizi gratis bagi 20 juta penerima. Sekaligus simbol pola makan B2SA. Bagian tengah menampilkan replika hasil bumi, ternak, dan laut sebagai potensi pangan Nusantara. Sementara bagian belakang menghadirkan angka 80 merah putih, serta juga ilustrasi anak Indonesia yang sehat dan ceria. Karnaval kemerdekaan berikutnya, Sekretariat Kabinet. Inilah mobil karnaval Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Garuda Kalyana, simbol kekuatan, kepemimpinan, dan kemakmuran. Kepala Garuda yang gagah, siap terbentang, pilar emas, pena, dan kertas berputar melambangkan kerja tanpa henti dalam merumuskan kebijakan terbaik. Bola dunia emas, ombak, dan ukiran lokal mencerminkan cita-cita Indonesia menuju masa depan mulia, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, dan Indonesia maju. Kita lihat sangat meriah sekali sampai ada bandnya ya.
Luar biasa di atas kendaraannya. Karnaval kemerdekaan berikutnya adalah Kementerian Badan Usaha milik negara. The Portal adalah gerbang harapan, simbol perjalanan menuju masa depan Indonesia yang lebih maju, sekaligus wujud transformasi 80 tahun kemerdekaan dan kontribusi BUMN di bawah arahan Kementerian BUMN. Ia mengingatkan bahwa setiap capaian dan inovasi lahir dari tekad rakyat melalui karya BUMN. Sosok Unyil hadir sebagai sahabat generasi bangsa, mengajak kita melangkah bersama melewati The Portal dengan semangat persatuan, menatap satu tujuan besar, Indonesia Emas 2045. Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan terus bergerak maju. Selanjutnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal. Kementerian Investasi dan Hilirisasi di bawah kepemimpinan Rosan Ruslani dan Todo Tua Pasaribu hadir di garda terdepan mewujudkan asta cita Presiden Prabowo. Khususnya hilirisasi dan industrialisasi untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, dan memperkuat ekspor, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Karnaval kemerdekaan dilanjutkan dengan iringan dari Kementerian Sosial. Sekolah Rakyat adalah gagasan Presiden Prabowo untuk memutus rantai kemiskinan. Tempat anak-anak dari keluarga miskin ekstrim bisa belajar gratis, tumbuh tanpa batas, dan bermimpi tanpa takut. Negara hadir bukan hanya sekedar memberi bantuan, tetapi membangun keberdayaan melalui pendidikan sebagai jembatan menuju masa depan yang setara. Hadir pula si Juki, sahabat lucu dan kritis yang mengajak anak-anak berani untuk bermimpi, mencoba hal baru, dan percaya diri. Dengan kehadirannya, pesan besar Sekolah Rakyat terasa sangat hangat dan menyenangkan. Cerdas bersama, tumbuh setara. Karnaval kemerdekaan dilanjutkan dengan Kementerian Kesehatan. Mobil Karnaval Kemenkes tampil ceria dengan warna penuh energi, menghadirkan maskot Halo Miu, Awan Unyu, sahabat kesehatan mental tanpa stigma yang mengajak semua saling peduli. Sisi kendaraan dihiasi keberagaman budaya dengan pesan besar, Indonesia sehat, Indonesia maju. Di panggung, patung Halo Miu berdampingan dengan stetoskop raksasa sebagai simbol peran tenaga medis. Mobil ini juga membawa edukasi tentang cek kesehatan gratis. Salah satu program hasil terbaik cepat Presiden Prabowo yang kini menjangkau seluruh puskesmas, sekolah, hingga jemput bola ke masyarakat. Memastikan deteksi dini dan kesehatan sejak dini. Bagian belakang menampilkan logo HUT ke-80 Republik Indonesia bertagar Merdeka Bersama Halo Miu, menjadikan mobil ini panggung berjalan. Yang memadukan edukasi kesehatan, semangat kemerdekaan, dan ajakan menuju Indonesia Emas 2045.
Dari kejauhan kita lihat karnaval kemerdekaan berikutnya adalah Kementerian Koperasi, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kopdes, Kelurahan Merah Putih berdaulat, UMKM melesat. Sejalan dengan semangat Gundala dan Friends yang melambangkan keberanian, kecepatan, dan kekuatan gotong royong. Seperti Gundala yang melindungi rakyat dengan kekuatan petirnya, Koperasi hadir memperkuat kedaulatan ekonomi melalui kolaborasi dan saling dukung. Bersama temannya, Gundala mencerminkan sinergi yang mendorong UMKM bergerak cepat, berdaya saing, dan melesat. Maju membawa kejayaan bagi Indonesia. Luar biasa meriah sekali di dalamnya sampai ada seperti toko dan warung UMKM yang siap kita dukung bersama ya. Jadi mulai sekarang kita beli di teman-teman UMKM biar kita dukung juga UMKM Indonesia. Berikutnya, Karnaval Kemerdekaan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Bapak Menteri PU, Bapak Dodi Hanggodo beserta Ibu terlihat. Bapak Menteri Perumahan, Bapak Marwar Sirait terlihat bersama-sama berjalan dengan rombongan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan juga Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dengan kerjasama dan komitmen yang kuat, kita pasti dapat mewujudkan infrastruktur yang kokoh dan hunian berkualitas yang meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal ini ditempuh melalui perencanaan matang, sinergi pemerintah, swasta, masyarakat, pemanfaatan teknologi inovatif, serta pengawasan ketat agar hasil pembangunan memenuhi standar terbaik. Kita lanjut kembali kendaraan Karnaval Kemerdekaan berikutnya dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertahanan Nasional, Kementerian Transmigrasi, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Diawali dengan tarian-tarian Nusantara, mobil karnaval Cendrawasih di Tanah Nusantara menggambarkan negeri masa depan dengan pohon beringin, sertifikat elektronik, dan patok batas sebagai simbol kepastian hukum tanah. Rumah tradisional, sawah, dan irigasi melukiskan desa serta transmigrasi yang produktif. Sementara air terjun buatan dengan flora dan fauna Nusantara menghadirkan harmoni alam dan hadir pula 5 putri Indonesia serta maskot Ater dan Bepen yang melambangkan penataan ruang dan pelayanan pertahanan yang terpercaya.
Karnaval kemerdekaan selanjutnya adalah Kementerian Perhubungan. Mobil karnaval ini merepresentasikan dukungan Kementerian Perhubungan terhadap pendistribusian logistik bagi program prioritas Presiden Republik Indonesia. Semua itu dijalankan melalui moda logistik Nusantara berbasis kapal perintis yang mampu mengangkut barang dalam jumlah besar dengan biaya efisien. Menjangkau ribuan pulau, serta diperkuat moda darat, kereta, dan udara untuk melayani wilayah 3TP, tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan. Dengan tema Bakti Transportasi untuk Negeri, Kementerian Perhubungan menegaskan komitmen untuk terus menghubungkan Indonesia melalui layanan transportasi yang selamat, merata, dan berkelanjutan. Karnaval kemerdekaan berikutnya adalah Kementerian Keuangan. Mobil karnaval Kementerian Keuangan mengangkat tema Nagara Dana Raksa, menjaga dan mengelola keuangan negara demi kemakmuran rakyat. Celengan ayam dan koin melambangkan penerimaan negara yang akuntabel. Sementara ilustrasi program seperti makan bergizi gratis, program 3 juta rumah, cek kesehatan gratis, dan sekolah rakyat menggambarkan belanja pemerintah untuk kesejahteraan rakyat. Kita dapat melihat ada sayap emas, bunga segar, dan hasil bumi menjadi simbol harapan dan kemajuan menuju Indonesia Emas 2045. Karakter IP Chipper hadir sebagai ikon literasi keuangan, sejalan dengan bentuk celengan ayam yang dekat dengan masyarakat. Dapat kita lihat dari kejauhan rangkaian Karnaval Kemerdekaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Menghadirkan kolaborasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama BKKBN mengusung tema Keluarga Berkualitas, Perempuan Berdaya, dan Anak Terlindungi menuju Indonesia Emas yang penuh harapan. Keluarga adalah rumah pertama bagi generasi masa depan, tempat anak-anak tumbuh sehat, cerdas, dan penuh kasih. Dengan peran ayah dan ibu yang saling melengkapi, perempuan yang berdaya membawa harapan, meningkatkan kualitas hidup, dan memperkuat bangsa. Hadir pula skuad Midodo, karakter IP karya anak bangsa, hewan-hewan langka Nusantara yang mengajarkan persahabatan, empati, dan nilai-nilai kebaikan sejak dini. Bersama keluarga yang hangat, perempuan yang berdaya, dan anak-anak yang terlindungi, kita wujudkan Indonesia tanpa kekerasan, penuh cinta, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Karnaval kemerdekaan berikutnya adalah Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Burung Garuda Emas gagah melaju, simbol kesatuan negara Republik Indonesia dan harapan menuju Indonesia Emas 2045. Sayapnya merangkul Kemenaker dan KP2MI, tanda negara hadir melindungi pekerja di tanah air maupun di luar negeri. Dari sekolah pelatihan vokasi hingga siap kerja, pekerja Indonesia tumbuh produktif, sejahtera, dan terlindungi. Hadir Joby, burung walet lincah pembawa semangat Get the Job, Life Better. Sudah hadir, ini dia Karnaval Kemerdekaan dari Kementerian Pariwisata.
Dengan tarian pacu jalur yang kita lihat tentunya menyongsong Indonesia Emas 2024. Kementerian Pariwisata menghadirkan kapal pinisi ikon maritim Nusantara. Simbol semangat berlayar menjelajahi ribuan pulau dengan pariwisata berkelanjutan. Di atas kendaraan ini tergambar program pariwisata yang mendukung prioritas nasional. Makan bergizi gratis, Koperasi Desa Wisata, 5 destinasi super prioritas, hingga event berkelas dunia. Hadir pula yang sudah kita saksikan bersama pacu jalur talian medley Nusantara, serta fashion carnival, serta Putri Indonesia mewakili pesona budaya, kecerdasan, dan semangat generasi muda. Mari berwisata di Indonesia aja. Lestarikan alam dan budaya, wujudkan pariwisata berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Terlihat dari kejauhan, ini dia Karnaval Kemerdekaan dari Kementerian Kebudayaan. 8 dekade kemerdekaan Indonesia dirayakan dengan meriah melalui mobil hias yang bertemakan Reok, Nature for Future. Di hari ulang tahun Republik Indonesia ke-80 di Jakarta. Kepala dadak merak yang gagah dan figur ganong penuh ekspresi menghiasi truk. Sementara kain Nusantara membalut rangka mobil sebagai simbol keberagaman budaya yang memperkokoh persatuan bangsa. Serta ornamen hijau dan juga elemen alam berpadu dengan musik reok tradisional dan modern menyampaikan pesan Culture for Future. Luar biasa, Kementerian Kebudayaan penuh dengan public figure dan artis-artis ternama Indonesia. Dan dari kejauhan Karnaval Kemerdekaan sudah terlihat adalah kendaraan Karnaval Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Inilah mesin baru pertumbuhan ekonomi bangsa. Dari 17 subsektor ekonomi kreatif, mulai dari gym, musik, kuliner, film, animasi, fashion, hingga kriya. Lahir karya anak bangsa yang mencipta lapangan kerja, membuka peluang usaha, dan melahirkan inovasi. Kementerian Ekonomi Kreatif mendukung penuh 6 program prioritas Presiden. Pangan mandiri, makan bergizi gratis, sekolah rakyat, cek kesehatan gratis, koperasi merah putih, energi mandiri, dan perumahan rakyat. Ekonomi kreatif bukan sekedar hiburan, tapi kekuatan nyata yang menyejahterakan rakyat dan membawa kita menuju Indonesia Emas 2045. Dari aku, untuk Indonesia. Bisa kita lihat kemeriahannya dengan gelembung-gelembung cantik yang tentunya memeriahkan Ekraf hari ini. Karnaval Kemerdekaan dilanjut oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Dalam perayaan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia, Komdigi berkolaborasi dengan Ghostic Comic, webkomik populer Indonesia, menghadirkan karakter Jared, Emon, dan Sultan untuk menyampaikan pesan kemerdekaan dengan cara jenaka, ringan, namun bermakna. Kolaborasi ini memadukan komunikasi publik digital pemerintah dengan humor cerdas yang relevan, mendekatkan semangat kemerdekaan kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Pesan yang disampaikan mengajak kita merayakan kemerdekaan dengan kreatif, kritis, dan menyenangkan. Mengingatkan bahwa merdeka bukan hanya tentang masa lalu,
tapi juga cara kita membangun masa depan. Berikutnya Karnaval Kemerdekaan dari Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Robot bertopi wayang melambangkan teknologi futuristik, berlandaskan jati diri bangsa, simbol industri kuat yang efisien dan berdaya saing. Topi wayang mencerminkan kemandirian industri, sementara aksen hijau menandakan keberlanjutan. Emak mewakili pelaku ekonomi rakyat yang kreatif dan ulet. Kolaborasinya dengan robot mendorong ekonomi melesat dan kemandirian teknologi menuju Indonesia berdaulat. Tentunya sinergi ini mendukung tercapainya swasembada pangan melalui dukungan yang kuat di hulu dan hilir, melalui perindustrian dan perdagangan, swasembada energi lewat pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, dan regulasi perdagangan sumber daya energi, serta program makan bergizi gratis yang terwujud dari hasil industri dan ekonomi yang tumbuh kuat, mandiri, dan berkeadilan. Karnaval Kemerdekaan dilanjutkan oleh Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Di hadapan kita melintas mobil karnaval Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang bertema Berjuang Atasi Tri Krisis Planet, yang melambangkan perjuangan memberantas perubahan iklim, pencemaran, dan hilangnya biodiversitas. Mobil ini menggambarkan flora dan fauna Nusantara hadir indah, cendrawasih, orang utan, hutan tropis, dan sungai jernih yang merupakan simbol pangan, air, dan energi yang menopang kehidupan. Kanopi pepohonan hijau membentang sebagai paru-paru dunia. Pesan bahwa hutan adalah benteng kita dari krisis iklim. Inilah wujud komitmen menjaga keanekaragaman hayati demi kesejahteraan negeri. Dan perkenalkan Gote, Guardian of the Earth, penjaga hijau yang mengingatkan kita bumi lestari adalah masa depan Indonesia Emas 2045. Terlihat sangat rimbun ya Karnaval Kemerdekaan kali ini. Dan untuk Karnaval Kemerdekaan berikutnya dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Karnaval Kemerdekaan Kejaksaan Agung Republik Indonesia mewujudkan tema keadilan untuk rakyat melalui inovasi penegakan hukum. Dengan peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2020, paradigma bergeser dari retributif ke restoratif justice, menghadirkan penyelesaian perkara pidana ringan di luar pengadilan melalui dialog, pemulihan korban, dan perdamaian. Kejaksaan Agung juga konsisten memberantas korupsi, menyelamatkan serta mengembalikan aset negara untuk pembangunan, kesehatan, pendidikan, dan pangan. Tidak berhenti di sana saja, Kejaksaan Agung juga meningkatkan pelayanan publik dengan konsultasi hukum gratis, keterbukaan informasi, dan digitalisasi perkara. Semua ini tentunya demi mewujudkan kejaksaan yang humanis, akuntabel, modern, dan dekat dengan rakyat. Berikutnya dapat kita saksikan bersama Karnaval Kemerdekaan dari Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Di Karnaval Kemerdekaan kali ini Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menampilkan ikon merpati yang syarat akan makna. Merpati melambangkan perdamaian, perlindungan hak asasi manusia, dan pembinaan pemasyarakatan, serta menggambarkan pelayanan keimigrasian yang ramah dan lintas batas. Akronim merpati, mantap, energik, reliable, pemberani, andalan, tangguh, inspiratif, menjadi nilai inti kerja kementerian sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Indonesia Maju.
Luar biasa, sangat meriah sekali karnaval kemerdekaan kali ini. Sudah kita lihat beberapa lembaga dan juga kementerian sudah memberikan karnaval kemerdekaan bersatu yang sangat luar biasa. Dan di kejauhan kita sudah melihat sebuah persiapan karnaval kemerdekaan. Ini dia dari Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Republik Indonesia. Terlihat dari kejauhan kegagahan dari para pejuang Indonesia dari Kementerian Pertahanan dan juga Tentara Nasional Indonesia. Luar biasa, sudah baris berbaris, diiringi juga dengan karnaval kemerdekaan yang berlanjut di belakangnya. Sebentar lagi akan memasuki di tengah lapangan mobil karnaval Kementerian Pertahanan dan TNI. Dengan dirancang berbentuk kapal perang modern. Perlahan kita bisa melihat bersama dengan ornamen gelombang laut berlampu LED, melambangkan kekuatan dan kejayaan maritim Indonesia. Bagian depan menampilkan logo hari ulang tahun ke-80. Kemhan TNI, bagian tengah dihiasi replika pesawat tempur. Prajurit 3 Matra. Dan panel lambang Kemhan TNI. Sementara bagian belakang menggambarkan tank tempur harimau karya anak bangsa. Simbol kekuatan darat yang selalu siap menjaga kedaulatan bangsa. Karnaval kemerdekaan dilanjutkan oleh Kepolisian Negara Indonesia. Sudah bersiap masuk ke tengah lapangan. Mobil karnaval Polri untuk masyarakat yang hadir pada HUT ke-80 RI. Hanoman di barisan depan melambangkan kekuatan dan kesetiaan Polri. Ada pula pasukan pangan, Majapahit, Kabasaran, dan Balai Ganjur sebagai simbol persatuan dan keberanian. Replika kepala polisi di depan mobil menegaskan Polri selalu hadir melindungi dan mengayomi rakyat. Ornamen budaya, bambu, jerami,
serta dominasi merah putih menghadirkan nuansa persatuan. Dengan program unggulan ketahanan pangan, makan bergizi gratis, dan sekolah unggulan, Polri berkomitmen mendukung Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045.